Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai tugas pertemuan 13 yang berisikan rangkuman dan juga kasus mengenai anak dan dewasa. Selanjutnya, adapun anggota kelompok dari kelompok 2 yang pertama adalah Nuni Lestari dengan NPM 105222094, kemudian Salsabila Nurah Sri Hidayati dengan NPM 105222096, kemudian Tiara Hanifah Zakia dengan NPM 105222103, Aulia Salsabila Maulana dengan NPM 105222104, Hilya Janata Kamilia Az-Zahra dengan NPM 105222106, dan saya sendiri Salsabila Sazini Lukman dengan NPM 105222114. Rangkuman yang pertama mengenai conduct disorder dan operational deviant disorder. Banyak generasi muda menunjukkan ciri-ciri gangguan perilaku dan terlibat dalam pelanggaran serius terhadap norma-norma perilaku masyarakat. Perilaku ini terbagi dari 4 kategori. Yang pertama agresi, perusakan penipuan, dan pelanggaran aturan. Sekitar 3-7% anak-anak dan remaja menunjukkan perilaku yang cukup serius untuk didiagnosis dengan gangguan perilaku. Anak-anak ini beresiko tinggi dalam terlibat dalam kekerasan dan kriminal. Perbedaan penting dibuat antara gangguan perilaku yang dimulai pada masa kanak-kanak dan masa remaja. Anak-anak dengan gangguan perilaku sejak anak-anak dimulai sebelum usia 10 tahun sering menunjukkan masalah perilaku sejak prasekolah dan masalahnya memburuk seiring waktu. Mereka lebih mungkin terus terlibat dalam perilaku antisosial hingga dewasa. Anak-anak dengan gangguan perilaku sejak masa kanak-kanak beresiko tinggi mengalami berbagai masalah di masa dewasa, termasuk pengangguran kronis, hubungan yang pribadi yang tidak adil, agresi fisik impulsif, kekerasan terhadap pasangan, dan gangguan kepribadian antisosial. DSM-5 memungkinkan penentu lain untuk didiagnosis dengan emosi prososial yang terbatas. Untuk anak-anak yang menunjukkan kurangnya penyesalan, empati, kepedulian, dan emosi dangkal, anak-anak ini kurang reaktif terhadap tanda-tanda ketakutan dan kesusahan orang lain serta kurang peka terhadap hukuman. Ciri-ciri ini dikaitkan dengan psikopati, pola yang lebih parah, agresif, dan sulit diobati yang memprediksi masalah jangka panjang pada masa dewasa. DSM-5 mengenali pola perilaku buruk kronis yang tidak terlalu parah yang disebut dengan oppositional deviant disorder atau ODD. Anak-anak dengan ODD tidak seperti anak-anak dengan gangguan perilaku yang agresif, merusak harta benda atau mencuri. Namun mereka menunjukkan perilaku negatif, menantang, tidak patuh, dan bermusuhan secara kronis. Laki-laki lebih beresiko tinggi mengalami perilaku antisosial dibandingkan perempuan. Hal ini mungkin karena faktor biologis dan psikososial yang lebih sering terjadi pada anak laki-laki. Anak laki-laki dengan gangguan perilaku juga cenderung lebih agresif secara fisik sehingga lebih mudah menarik perhatian. Anak perempuan dengan ODD lebih cenderung menunjukkan agresi secara tidak langsung dan verbal seperti mengucapkan teman, bergosip, dan merusak status sosial lainnya. Namun, anak perempuan dan laki-laki dengan ODD memiliki kemungkinan yang sama untuk terlibat dalam pencurian, kebohongan, dan penyalahgunaan obat-obatan. Penelitian jangka panjang menunjukkan bahwa anak perempuan yang didiagnosis dengan ODD saat kecil beresiko tinggi mengalami depresi, kecemasan, masalah perkawinan, aktivitas kriminal, dan hamil dini yang tidak direncanakan saat masa remaja dan dewasa. Faktor risiko gangguan perilaku dan ODD, conduct disorder. Faktor risiko untuk kedua gangguan ini sebagian besar sama dan akan dibahas lebih lanjut, terutama mengacu pada gangguan perilaku karena sebagian besar penelitian berfokus pada gangguan ini. Anak-anak dengan gangguan perilaku dan oppositional deviant disorder lebih mungkin memiliki orang tua dengan gangguan perilaku mungkin memiliki defisit neurologis pada sistem otak yang bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengendalikan perilaku serta memproses hadiah dan hukuman. Faktor risiko lainnya termasuk yang pertama, kelas sosial ekonomi rendah. Gangguan ini lebih sering ditemukan pada anak-anak dari kelas sosial ekonomi rendah dan di daerah perkotaan. Yang kedua, kekerasan atau pengabaian. Anak-anak yang mengalami kekerasan fisik dan pengabaian oleh orang tuanya lebih besar memungkinkannya untuk mengembangkan perilaku yang mengganggu dan nakal. Yang ketiga, pola asuh yang buruk. Orang tua yang tidak terlibat dalam kehidupan sehari-hari anak atau sering menggunakan hukuman fisik lebih cenderung memiliki anak dengan gangguan perilaku. Yang keempat, pasangan dengan kecenderungan antisosial. Individu dengan kecenderungan antisosial cenderung memilih pasangan yang kecenderungan serupa. Dan yang kelima, pola pikir agresif. Anak-anak dengan gangguan perilaku cenderung memproses informasi tentang interaksi sosial dengan cara yang memicu reaksi agresif.
Nah, kita masuk pada pengobatan untuk gangguan perilaku dan operational defiant disorder. Dapat berupa terapi psikologis, terapi sosial, dan obat-obatan. Terapi psikologis yang dimaksud adalah terapi perilaku kognitif yang mengajari anak-anak untuk menafsirkan interaksi interpersonal dengan cara yang lebih positif, mengandalkan perilaku impulsif, dan menggunakan cara yang lebih adaptif dalam penyelesaian konflik. Atau terapi keluarga yang bisa mengubah pola interaksi keluarga yang membantu mempertahankan perilaku antisosial anak. Terapi sosial yaitu pelatihan keterampilan sosial yang mengajari anak-anak cara berinteraksi dengan orang lain secara positif dan efektif. Selain dari terapi psikologis, terdapat pula obat-obatan seperti stimulan yang digunakan untuk meredakan gejala ADHD dan mengurangi agresi pada anak-anak dengan gangguan perilaku. Antidepresan digunakan untuk membantu mengurangi episode perilaku mudah tersinggung dan gelisah pada anak-anak. Dan yang terakhir adalah antipsikotik yang digunakan untuk menekan perilaku agresif pada anak-anak dengan gangguan perilaku. Kemudian ada antisocial personality disorder. Nah, ciri utama gangguan kepribadian antisosial ini atau ASPD menurut DSM-5 meliputi kesulitan dalam membentuk hubungan positif dengan orang lain, kecenderungan untuk melanggar hak-hak dasar orang lain, serta norma sosial dan fokus pada pemuasan keinginan pribadi tanpa memperdulikan konsekuensinya. Nah, orang dengan ASPD ini sering berbohong atau menipu demi keuntungan pribadi. Ciri yang menonjol lainnya adalah kontrol impuls yang buruk termasuk toleransi rendah terhadap frustasi, tindakan impulsif, dan pencarian sensasi yang beresiko. Mereka mudah bosan dan tidak mampu menahan rutinitas, sering berganti hubungan dan pekerjaan, serta mungkin terlibat dalam aktivitas kriminal. Sekitar 50-80% pria dan 20% wanita di penjara didiagnosis dengan ASPD. Kriteria ASPD tumpang tindih dengan psikopati tetapi tidak identik. Psikopat ditandai dengan pesona dangkal, harga diri berlebih, kebosanan, kebohongan patologis, manipulatif, dan kurangnya penyelesaian. Psikopat bisa bersikap ramah dan ceria untuk mencapai tujuannya, namun kembali menjadi dingin dan tidak berperasaan setelah itu. Pada orang dewasa, perilaku antisosial biasanya dimulai sejak anak-anak dan berkurang seiring bertambahnya usia, terutama jika perilaku antisosial baru muncul pada masa remaja atau dewasa. Kontributor gangguan kepribadian antisosial itu orang dewasa dengan gangguan kepribadian antisosial atau ASPD biasanya menunjukkan kecenderungan antisosial sejak masa kanak-kanak dengan pengaruh genetik dan psikososial yang signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa perilaku kriminal lebih mungkin terjadi pada kembar monozigot 50% dibandingkan kembar dizigot 20%, dan catatan kriminal anak angkat lebih mirip dengan ayah biologis mereka. Gen yang terkait dengan serotonin sering terlibat dalam impulsivitas dan agresi pada ASPD. Kondisi sosial ekonomi yang rendah dan lingkungan awal juga meningkatkan resiko ASPD. ASPD sering dikaitkan dengan kekurangan keterampilan verbal dan fungsi eksekutif otak, serta riwayat kekerasan dan penganiayaan pada masa anak-anak. Orang dewasa dengan ASPD lebih sering mengalami kekerasan oleh pengasuh serta memiliki orang tua dengan masalah narkoba, masuk penjara, atau mencoba bunuh diri dibandingkan individu tanpa gangguan ini. Faktor genetik, neurobiologis, dan sosial berinteraksi menciptakan siklus kekerasan dalam hubungan dan keluarganya mereka. Kemudian treatment yang diberikan, orang dengan gangguan kepribadian antisosial seringkali merasa tidak memerlukan pengobatan dan hanya mengikuti terapi jika terpaksa oleh situasi seperti perselisihan perkawinan, konflik pekerjaan, atau penahanan. Mereka cenderung menyalahkan orang lain atas masalah mereka daripada menerima tanggung jawabnya. Hal ini menyebabkan banyak dokter pesimis terhadap efektivitas psikoterapi untuk gangguan ini. Dalam terapi, dokter berfokus pada membantu pasien mengendalikan amarah dan perilaku impulsif dengan mengenali pemicu dan mengembangkan strategi penanggulangan. Beberapa juga berusaha meningkatkan pemahaman pasien mengenai dampak perilaku mereka terhadap orang lain. Litium, antipsikotik, atipikal, dan obat anti kejang telah berhasil digunakan untuk mengendalikan impulsivitas dan agresivitas pada pasien dengan gangguan ASPD ini.
Kemudian ada intermittent explosive disorder atau gangguan eksplosif intermittent. Anak-anak dengan gangguan perilaku dan orang dewasa dengan gangguan kepribadian antisosial (ASPD) sering melakukan tindakan agresif yang bisa bersifat impulsif dan terencana. Gangguan ledakan intermittent (IED) didiagnosis pada individu berusia 6 tahun ke atas yang sering menunjukkan agresif impulsif yang tidak proporsional dengan situasi, seperti marah yang besar akibat frustasi kecil. IED biasanya dimulai pada akhir masa kanak-kanak dan atau remaja dan dapat menyebabkan masalah hukum, kegagalan hubungan, dan kehilangan pekerjaan. Penyebab IED mungkin termasuk ketidakseimbangan serotonin dan faktor genetik atau lingkungan. Perawatan termasuk terapi perilaku kognitif dan obat-obatan seperti inhibitor reuptake serotonin dan norepinefrin, serta penstabilan suasana hati. Model integratif dari gangguan disruptif, kontrol impulsif, dan perilaku memandang gangguan ini sebagai hasil interaksi antara faktor biologis dan psikososial. Anak-anak yang mewarisi gen antisosial dari orang tua dan dibesarkan dalam lingkungan yang mendukung perilaku agresif dan melanggar aturan mengalami kesulitan ekonomi dan sosial yang memperburuk perkembangan otak mereka. Reaksi negatif dari lingkungan memperkuat kecenderungan bermusuhan mereka, mendorong mereka bergabung dengan kelompok sebaya yang menyimpang dan memperkuat perilaku buruk. Siklus ini berlanjut ke generasi berikutnya, kemudian menciptakan pola perilaku antisosial yang berkelanjutan. Self-harm mencakup berbagai perilaku yang menyebabkan kerusakan fisik pada tubuh, seperti memotong, membakar, atau memukul diri sendiri, serta penyalahgunaan zat, kelaparan, dan perilaku berbahaya lainnya. Cedera biasanya terbagi di bagian depan paha dan sisi dorsal lengan bawah dengan menggunakan pisau, jarum, atau benda tajam lainnya. Meskipun tindikan tubuh dan tato biasanya tidak dianggap sebagai self-harm, jika dilakukan dengan niat merusak, dapat dikategorikan demikian. Self-harm merupakan tanda masalah emosional atau psikologis mendalam dan sering digunakan untuk mengatasi rasa sakit emosional. Meskipun memberikan kelegaan sementara, self-harm tidak menyelesaikan akar masalah dan cenderung diulang dengan frekuensi dan intensitas yang meningkat. Self-harm sering dikaitkan dengan gangguan kepribadian tipe ambang, depresi, bipolar, kecemasan, dan riwayat trauma atau kekerasan. Kesalahpahaman umum menganggap perilaku ini sebagai cara mencari perhatian, padahal sebenarnya perilaku sering kesulitan mengekspresikan emosinya. Self-harm dapat digolongkan sebagai condition of future study dalam DSM-5 jika memenuhi kriteria tertentu, seperti tindakan merusak diri berulang kali tanpa niat bunuh diri dan melakukan untuk mengurangi perasaan negatif atau menyelesaikan masalah interpersonal. Perilaku ini sering dilakukan secara rahasia dan mungkin menghasilkan rasa lega atau kontrol pada perilaku. Pada remaja, self-harm seringkali merupakan cara untuk mengatur emosi, mengatasi rasa kekosongan, atau mendapatkan perhatian dari orang lain. Self-harm juga bisa menjadi alat untuk menghindari tekanan atau tugas yang sulit. Self-harm berfungsi membantu mengatur emosi dengan meningkatkan pengalaman perasaan atau memberikan pengalaman realitas bagi pelaku. Perilaku ini biasanya berasal dari rasa sakit emosional, bukan niat jahat, dan pelaku memerlukan keterampilan yang lebih efektif untuk mengatasi kesulitan emosionalnya mereka. Baik, kemudian masuk pada kasus anak. Kelompok kami mengambil kasus anak, kasus nomor 2, yang subjeknya itu bernama Jeremy. Dari kasusnya Jeremy, untuk menjawab nomor 1, pada kasus Jeremy tidak memiliki komorbid yang menyertainya. Jeremy hanya memiliki gangguan ODD atau Oppositional Defiant Disorder. Terlihat dari perilaku Jeremy yang selalu menendang, memukul, mendorong, dan mengganggu teman-temannya, dan terkadang juga Jeremy pun menyalahkan teman-temannya jika ia memulai
perkelahiannya itu adalah temannya, padahal sebenarnya Jeremy yang memulai perkelahiannya. Nah, Jeremy juga memiliki sifat menantang seperti tidak mau menuruti perintah yang diberikan oleh gurunya ataupun orang tuanya. Kemudian Jeremy juga menurut orang tuanya selalu marah-marah dan mudah kesal walaupun itu hanya hal kecil saja. Bahkan Jeremy pun kasar terhadap adiknya. Nomor 2, sebutkan gangguan yang dialami oleh klien tersebut. Identifikasi kriteria gangguannya berdasarkan DSM-5. Berdasarkan gejala yang muncul pada Jeremy, kemungkinan mengalami oppositional deviant disorder atau ODD. Kriteria ODD menurut DSM-5 yaitu sering marah dan mudah tersinggung, sering berdebat dengan orang dewasa atau figur otoritas, sering menolak melakukan apa yang diminta orang dewasa atau figur otoritas, sengaja mengganggu dan membuat jengkel orang lain, sering menyalahkan orang lain atas kesalahannya atau perilakunya yang buruk. Gangguan ODD juga terjadi di 2 atau lebih tempat, bisa sekolah ataupun di rumah. Dikatakan ODD jika terdapat minimal 4 gejala yang menunjukkan perilaku yang sudah disebutkan tadi. Nah, perilaku yang mendukung Jeremy terkena atau terdiagnosis ODD yaitu pada saat di sekolah, Jeremy menggoda dan menendang anak lain, membuat mereka tersandung. Dia juga sering menolak melakukan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Di rumah, Jeremy kadang-kadang bersikap menentang dan kasar kepada orang tuanya, terutama ibunya. Dia perlu disuruh melakukan apa saja beberapa kali. Dia pendendam dan kejam terhadap adiknya. Dia juga banyak berbohong kecil. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana terjadinya gangguan tersebut menurut pendekatan biopsikososial. Jeremy menghadapi berbagai faktor yang mempengaruhi perilakunya. Dari sisi biologis, kemungkinan predisposisi genetik dari riwayat keluarga yang gangguan mental dan perilaku dapat meningkatkan risiko Jeremy mengalami gangguan serupa. Selain itu, defisit neurologis pada sistem otaknya yang bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengendalikan perilaku serta memproses hadiah dan hukuman dapat membuatnya menjadi kesulitan mengendalikan emosi dan berperilaku impulsif. Dari faktor psikologis, Jeremy menunjukkan bahwa ia kesulitan dalam mengatur emosinya seperti mudah marah, mudah tersinggung, dan pendendam juga membuatnya sering terlibat dalam pertengkaran dan berperilaku agresif. Dia juga mungkin mengalami kesulitan dalam memahami dan berinteraksi dengan orang lain yang dapat membuatnya mudah frustasi dan bereaksi secara negatif. Penurunan harga diri akibat kesulitan belajar dan bergaul dengan orang lain dapat membuatnya berperilaku menantang dan kasar untuk menutupi rasa tidak amannya. Selain itu, pola pikir negatif yang membuatnya berasumsi bahwa orang lain akan bersikap agresif terhadapnya bisa membuatnya mudah terprovokasi dan menjadi berperilaku agresif. Dan dari faktor sosial, perilaku Jeremy ini menunjukkan adanya ketegangan dan konflik dengan ibunya yang dapat memperburuk kesulitan dalam mengatur emosi dan berperilaku sosial yang sesuai. Kurangnya dukungan dari orang tua, teman, guru, dan profesional kesehatan mental dapat juga membuatnya merasa terisolasi dan frustasi yang memperburuk perilakunya. Oke, untuk nomor 4, prognosis dari Jeremy ini adalah ODD sedang. Nah, strategi intervensinya yang pertama itu CBT, karena CBT ini terbukti efektif dalam membantu anak-anak dengan gangguan perilaku. Nah, terapi ini juga bisa membantu Jeremy untuk mengidentifikasi dan mengelola emosinya, mengembangkan keterampilan sosialnya, dan meningkatkan harga diri, berpikir lebih rasional, dan mengubah pola pikir negatif. Kemudian yang kedua ada intervensi keluarga. Nah, intervensi keluarga ini dapat membantu orang tua Jeremy untuk memahami gangguan yang Jeremy alami, mengembangkan strategi untuk mengelola perilaku di rumah, meningkatkan komunikasi dan hubungan dengan Jeremy, serta memberikan dukungan dan cinta yang Jeremy butuhkan. Alasan kami memilih intervensi ini dipilih karena telah terbukti efektif dalam membantu anak-anak dengan gangguan perilaku. Mereka berfokus pada semua aspek kehidupan
termasuk emosinya, perilakunya, hubungannya, dan lingkungannya. Selain itu, intervensi ini melibatkan orang tua dan orang dewasa lainnya yang penting dalam kehidupan Jeremy, dan dirancang juga untuk membantu Jeremy mengembangkan keterampilan yang dia butuhkan untuk menjalani kehidupan yang sukses dan memuaskan. Udah. Kemudian, beralih pada kasus dewasa, pada pertanyaan pertama, yakni jelaskan etiologi gangguan yang dialami. Apakah ada komorbid yang menyertai? Jawabannya yakni, etiologi gangguan yang dialami oleh Bandi yang melibatkan beberapa gangguan kepribadian dan perilaku psikopat dapat dijelaskan melalui kombinasi faktor biologis, lingkungan, dan perkembangan. Berikut adalah beberapa faktor etiologis utama yang mungkin berkontribusi. Yang pertama, ada faktor biologis, yakni disfungsi neurologis. Beberapa studi menunjukkan bahwa psikopat mungkin memiliki disfungsi di bagian otak yang mengatur emosi dan kontrol impuls, seperti amigdala dan korteks prefrontal. Disfungsi ini dapat mengakibatkan kurangnya empati, perasaan bersalah, dan kontrol diri. Kemudian ada keturunan hormonal. Ketidakseimbangan hormon tertentu seperti kortisol dan testosteron juga telah dikaitkan dengan peningkatan agresi dan perilaku antisosial. Kemudian faktor yang kedua yakni faktor lingkungan dan pengalaman awal. Pengasuhan yang tidak memadai, yakni pengasuhan yang tidak stabil, kekerasan fisik atau emosional, serta kurangnya kasih sayang dan dukungan dari orang tua dapat berkontribusi pada perkembangan gangguan kepribadian. Dalam kasus Bandi, meskipun ia mengaitkan kesuksesannya dengan upaya ibunya, hubungan mereka tidak terbuka dan kurang dukungan emosional. Lalu ada trauma masa kecil. Pengalaman traumatis atau pelecehan selama masa kanak-kanak dapat berkontribusi pada perkembangan gangguan kepribadian, antisosial, dan narsistik. Meskipun riwayat spesifik Bandi terkait trauma masa kecil tidak dijelaskan secara rinci, lingkungan rumah yang tidak mendukung dan hubungan yang tidak sehat dapat menjadi faktor. Faktor yang ketiga yakni adanya faktor psikososial. Dalam faktor ini ada kesulitan dalam sosialisasi, kesulitan Bandi dalam bersosialisasi selama masa sekolah, isolasi sosial, dan kegagalan dalam membangun hubungan yang sehat dengan teman sebaya dapat memperburuk kecenderungan antisosial dan narsistik. Kesulitan ini mungkin telah memperkuat perilaku menyendiri dan minat pada kegiatan yang tidak melibatkan interaksi sosial. Kemudian ada tekanan sosial dan harapan. Ekspektasi tinggi dan tekanan untuk berprestasi, baik dari diri sendiri maupun dari lingkungan, dapat mempengaruhi perkembangan gangguan kepribadian, terutama jika individu merasa harus memenuhi standar yang tidak realistis atau merasa terasing dari kelompok sosialnya. Lalu faktor yang keempat ada faktor perkembangan psikologis. Yakni yang pertama perkembangan identitas dan ego. Bandi mungkin mengalami masalah dalam perkembangan identitas dan ego yang mengarah pada kebutuhan untuk mengendalikan dan mendominasi orang lain. Kegagalan dalam membentuk identitas yang sehat dan stabil dapat menyebabkan perilaku manipulatif dan destruktif. Kemudian pola pikir dan keyakinan yang salah. Keyakinan dan pola pikir yang terdistorsi seperti meremehkan nilai hidup manusia atau melihat orang lain sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi dapat berakar dari pengalaman masa lalu dan memperburuk perilaku antisosial. Lalu kita bahas komorbid yang dialami antara lain yakni yang pertama antisocial personality disorder atau ASPD. Kriteria DSM-5 untuk ASPD sendiri ini yakni pola umum pengabaian dan pelanggaran hak orang lain yang terjadi sejak usia 15 tahun. Dengan 3 atau lebih dari gejala berikut. Yang pertama, kegagalan untuk menyesuaikan diri dengan norma sosial mengenai perilaku yang sah, yang ditunjukkan oleh tindakan yang berulang yang menjadi dasar penangkapan. Kemudian penipuan. Ditunjukkan dengan kebohongan berulang, penggunaan alias atau menipu orang lain untuk keuntungan pribadi atau kesenangan, lalu impulsivitas atau kegagalan merencanakan ke depan, lalu iritabilitas dan agresivitas ditunjukkan dengan perkelahian fisik atau serangan berulang. Kemudian pengabaian yang ceroboh terhadap keselamatan diri sendiri ataupun orang lain. Kemudian konsistensi tanggung jawab yang sangat rendah ditunjukkan dengan kegagalan yang berulang untuk mempertahankan perilaku kerja yang konsisten atau memenuhi kewajiban keuangan. Kemudian kurangnya penyesalan ditunjukkan oleh ketidakpedulian atau merasionalkan setelah menyakiti, memperlakukan buruk, atau mencuri dari orang lain. Lalu temuan pada Ted Bundy ini sendiri yakni ada manipulasi, penipuan, kurangnya empati, tindakan kriminal berulang-ulang, kegagalan merencanakan masa depan yang sah, lalu kurangnya penyesalan atas tindakan kriminal yang menunjukkan kesesuaian dengan kriteria ASPD.
Kemudian yang kedua ada Narcissistic Personality Disorder atau NPD. Kriteria DSM-5 untuk NPD ini sendiri yakni pola pervasif dari rasa grandiositas dalam fantasi ataupun perilaku, kebutuhan akan kekaguman dan kurangnya empati dimulai daripada masa awal dewasa dan hadir dalam berbagai konteks. Seperti yang ditunjukkan oleh 5 atau lebih dari berikut. Yang pertama, ada perasaan grandiositas tentang pentingnya diri sendiri, misalnya melebih-lebihkan prestasi dan bakat, mengharapkan untuk diakui sebagai superior tanpa pencapaian yang sepadan. Kemudian preokupasi dengan fantasi kesuksesan, kekuatan, kecerdasan, kecantikan, atau cinta yang ideal. Lalu percaya bahwa mereka istimewa dan unik dan hanya dapat dimengerti oleh atau harus berhubungan dengan orang-orang atau intuisi yang istimewa atau memiliki status tinggi. Lalu kebutuhan akan kekaguman yang berlebihan, kemudian rasa memiliki hak atau unreasonable expectation of especially favorable treatment or automatic compliance with his or her expectation. Lalu eksploitasi interpersonal, yakni mengambil keuntungan dari orang lain untuk mencapai tujuannya sendiri, lalu kurangnya empati, enggan mengenali atau mengidentifikasikan perasaan dan kebutuhan orang lain. Lalu sering merasa iri pada orang lain ataupun percaya bahwa orang lain iri pada dirinya. Lalu menunjukkan perilaku atau sikap yang sombong dan angkuh. Lalu temuan pada Ted Bundy ini sendiri, Bundy menunjukkan perilaku yang melebih-lebihkan dirinya, kebutuhan akan kekaguman, kurangnya empati dan eksploitasi interpersonal yang sesuai dengan kriteria NPD. Lalu yang ketiga atau yang terakhir yakni adanya psikopati. Psikopati tidak secara eksplisit tercantum dalam DSM-5 sebagai diagnosis resmi, tapi sering dianggap sebagai bentuk ekstrim dari ASPD dengan tambahan ciri-ciri seperti pesona superficial, kurangnya rasa ketakut atau penyesalan, impulsivitas ekstrim, kecenderungan untuk perilaku kekerasan. Lalu temuan pada Ted Bundy ini, Bundy memiliki pesona yang menipu, kurangnya penyesalan atau rasa bersalah, impulsivitas, dan kecenderungan perilaku kekerasan ekstrim. Baik, selanjutnya sebutkan gangguan yang dialami oleh klien tersebut, identifikasi kriteria gangguannya berdasarkan dengan DSM-5, yaitu gangguan yang dialami klien adalah Antisocial Personality Disorder atau ASPD yang memiliki gejala agresi fisik, permusuhan atau kekerasan terhadap orang lain, perilaku sembrono atau impulsif, melanggar hukum atau mengabaikan aturan dan norma sosial, merasa marah lebih kuat atau lebih baik dari orang lain, menggunakan kecerdasan, sanjungan, dan pesona untuk memanipulasi, berbohong atau menipu orang lain demi keuntungan atau kesenangan pribadi, tidak mengambil tanggung jawab atas tindakan atau perilaku, dan tidak juga menunjukkan penyesalan atau kepedulian terhadap perilaku orang lain. Lalu selanjutnya terdapat NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Berikut merupakan kriteria NPD menurut DSM-5, yaitu pola pervasif dari rasa grandiositas atau dalam fantasi atau perilaku, kebutuhan akan kekaguman dan kurangnya empati, dimulai pada awal masa dewasa dan hadir dalam berbagai konteks, seperti yang ditunjukkan oleh 5 atau lebih dari yang berikut. A. Perasaan grandiositas tentang pentingnya diri sendiri, misalnya melebih-lebihkan prestasi, dan bakat mengharapkan untuk diakui sebagai superior tanpa pencapaian sepadan. Yang B, preokupasi dengan fantasi kesuksesan, kekuatan, kecerdasan, kecantikan, atau cinta yang ideal. C, percaya bahwa mereka istimewa dan unik dan hanya dapat dimengerti oleh atau harus berhubungan dengan orang-orang atau institusi yang istimewa atau memiliki status tinggi. D, kebutuhan akan kekaguman yang berlebihan. E. Rasa memiliki hak atau unreasonable expectation of especially favorable treatment or automatic compliance with his or her expectation. Yang F. Eksploitasi interpersonal atau mengambil keuntungan dari orang lain untuk mencapai tujuan sendiri. Lalu, jika kita mengidentifikasi kepada eh, kasus Ted Bundy tadi, menunjukkan bahwa Bundy memiliki perilaku yang melebih-lebihkan dirinya, kebutuhan akan kekaguman, kurangnya empati, dan juga eksploitasi interpersonal yang sesuai dengan kriteria dari NPD tersebut. Lalu terdapat psikopati, yaitu tidak secara eksplisit tercantum dalam DSM-5 sebagai diagnosis resmi, tetapi sering dianggap sebagai bentuk ekstrim dari ASPD, dengan tambahan ciri-ciri seperti pesona superficial, kurangnya rasa takut atau penyesalan,
impulsivitas ekstrim, kecenderungan untuk perilaku kekerasan. Kita bisa melihat pada kasus Ted Bundy itu, Bundy memiliki pesona yang menipu, kurangnya penyesalan atau rasa bersalah, impulsivitas, dan kecenderungan perilaku kekerasan ekstrim. Selanjutnya, pada faktor psikologis, yang pertama itu ada pengalaman negatif. Bundi melaporkan kurangnya hubungan emosional yang terbuka dengan ibunya dan kesulitan bersosialisasi sejak kecil. Pengalaman masa kecil yang negatif seperti trauma emosional atau kekerasan dapat berkontribusi pada perkembangan gangguan kepribadian antisosial. Yang kedua, mekanisme coping yang maladaptif. Bundi mungkin mengembangkan mekanisme coping yang maladaptif untuk mengatasi kesulitan emosionalnya, yang kemudian diekspresikan melalui perilaku kekerasan. Yang ketiga ada ciri kepribadian. Bundi menunjukkan ciri-ciri kepribadian yang khas pada psikopati seperti pesona dangkal, kebohongan patologis, dan kurangnya empati. Ciri-ciri ini dapat berkembang sebagai respons terhadap kombinasi faktor biologis dan juga lingkungan. Selanjutnya ada faktor sosial. Yang pertama itu ada kondisi keluarga. Keluarga Bundi tampaknya tidak mendukung dalam hal emosional dan komunikasi yang terbuka. Kurangnya dukungan keluarga dapat menghambat perkembangan keterampilan sosial dan emosional yang sehat. Yang kedua itu model perilaku. Jika Bundi tumbuh dalam keluarga yang tidak stabil atau menyaksikan perilaku antisosial dari orang tua atau anggota keluarga lainnya, ia mungkin meniru perilaku tersebut. Kemudian yang ketiga, norma sosial dan budaya. Tekanan sosial dan budaya tertentu seperti harapan untuk sukses dan dominasi pria bisa mempengaruhi perilaku Bundi. Sebagai contoh, keberhasilannya di dunia politik mungkin memberinya rasa kekuasaan dan kontrol yang kemudian disalahgunakan. Kemudian yang keempat, ada kurangnya keterlibatan sosial positif. Bundi mengalami kesulitan bersosialisasi dan lebih suka menyendiri. Kurangnya keterlibatan dalam kegiatan sosial yang positif dapat memperkuat perilaku antisosial. Pertanyaan yang keempat, jelaskan prognosis klien pada gangguan tersebut. Strategi intervensi apakah yang tepat untuk kasus tersebut? Mengapa Anda menentukan intervensi tersebut? Jadi, pertama itu prognosis pada Bundi bahwa dia merupakan seseorang yang dengan gangguan kepribadian antisosial atau ESPD, dan psikopati seperti Bundi biasanya buruk. Beberapa faktor yang mempengaruhi prognosis termasuk, jadi yang pertama ada respon terhadap pengobatan. Individu dengan ASPD dan psikopati seringkali sulit untuk diobati karena kurangnya penyesalan, empati, dan motivasi untuk berubah. Kemudian yang kedua ada resiko kekambuhan. Tingkat kekambuhan perilaku kriminal dan antisosial sangat tinggi. Yang ketiga, dampak terhadap kehidupan sosial dan pekerjaan. Gangguan ini secara signifikan mempengaruhi kemampuan individu untuk membentuk hubungan yang sehat dan stabil serta mempertahankan pekerjaan. Yang keempat, resiko bahaya terhadap diri sendiri dan orang lain. Individu dengan ASPD berisiko tinggi melakukan tindakan berbahaya terhadap diri sendiri dan orang lain, seperti yang ditunjukkan oleh Bundi. Selanjutnya ada strategi intervensi yang tepat diberikan kepada Bundi. Jadi mengingat
kompleksitas dan tingkat keparahan gangguan yang dialami oleh Bundi, intervensi harus dirancang dengan hati-hati. Beberapa strategi yang bisa digunakan itu berikut ini. Jadi yang pertama ada terapi kognitif perilaku atau kognitif behavioral therapy atau CBT. Jadi terapis bekerja untuk membantu pasien mengidentifikasi pemikiran irasional dan menggantinya dengan pemikiran yang lebih realistis. Teknik manajemen kemarahan dan keterampilan sosial juga dapat diajarkan. Terapi ini memiliki bukti kuat dalam mengubah perilaku maladaptif dan meningkatkan kontrol impuls meskipun mungkin menantang dengan individu yang manipulatif seperti Bundi. Intervensi yang kedua itu ada terapi berbasis komunitas atau community-based therapy. Program rehabilitasi dan pekerjaan sosial dapat membantu individu mengembangkan tanggung jawab dan hubungan yang sehat dengan masyarakat. Keterlibatan dalam kegiatan komunitas dapat membantu mengurangi isolasi sosial dan memberikan struktur yang positif. Intervensi yang ketiga ada pendekatan terapi multisistemik atau multisystemic therapy atau MST. Jadi intervensi melibatkan bekerja dengan keluarga dan sistem dukungan lainnya untuk mengubah lingkungan yang mendukung perilaku antisosial. Misalnya seperti pelatihan keterampilan orang tua dan konseling keluarga. Dengan memodifikasi lingkungan, MST juga dapat mengurangi faktor risiko eksternal yang mendukung perilaku antisosial. Kemudian intervensi yang terakhir itu ada manajemen kasus intensif atau intensive case management. Jadi manajemen kasus ini membantu mengordinasikan berbagai layanan seperti kesehatan mental, perumahan, dan pekerjaan untuk memastikan individu mendapatkan dukungan yang diperlukan. Dukungan yang berkelanjutan dan pemantauan yang ketat penting untuk mencegah kekambuhan dan memastikan kepatuhan terhadap program rehabilitasi. Sekian pemaparan dari kelompok kami, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.